Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Celia Saputri dari kelas TRI 2A. Pada video kali ini kita masuk ke tugas video wrap up. Ini merupakan bagian dari komponen penilaian ujian tengah semester. Jadi mahasiswa diminta untuk melakukan integrasi antara kemampuan teknis coding dengan kemampuan analitis dan refleksif terhadap proses pembelajaran yang telah dilalui. Sini ada komponen wajib video, itu menjalankan live demo terhadap seluruh kemampuan yang dimiliki oleh aplikasi yang dibangun. Jelaskan bagaimana konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari, termaksud GitHub Best Practice and Python Essential, diimplementasikan secara konkret untuk membangun logika simulator tersebut. Di sini ada refleksi dan tantangannya, nanti kita sebutkan. Sini kita masuk ke slide lab 1. Di situ ada version control Git and GitHub. Yang mana sini pertama VCS, version control system, yang bertugas mencatat sistem setiap perubahan pada file proyek shortcode yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. VCS membantu dalam mengelola versi perangkat lunak, mengidentifikasi perubahan, dan memvalidasi kolaborasi. Keuntungan menggunakan VCS antara lain mampu melacak perubahan atau update pada shortcode, mendukung kolaborasi tim dengan efisien, mudah dalam memulihkan perubahan kembali ke versi sebelumnya, pemantauan riwayat perubahan file, penanganan konflik saat menggabungkan perubahan. Di sini ada introduction to Git. Jadi Git itu adalah satu VCS yang diciptakan oleh Linus Torvalds, bergabung juga dengan Distributed Revision Control. Dan di sini ada Git repository dalam bahasa Indonesia artinya gudang. Repository merupakan istilah yang digunakan untuk direktori proyek yang menggunakan Git. Jika kita memiliki sebuah direktori dengan nama proyek 01 dan di dalamnya merupakan proyek Git, maka kita sudah punya repository bernama proyek 1. Secara umum, perintah membuat repository itu ada git init, nama folder atau direktori yang diinginkan. Perintah git ini akan membuat sebuah direktori bernama Git di dalam proyek kita. Direktori ini digunakan Git sebagai database untuk menyimpan perubahan yang kita lakukan. Setelah itu ada ini contoh, kita buat file kosong, lalu git status, git add, git commit, dan git log. Nah ini, pada Git, file akan memiliki 3 jenis status saat diproses dalam sebuah repository. Modified, kondisi sebuah file yang mengalami perubahan tetapi sebelum ditandai dan belum disimpan pada version control. Staged, kondisi sebuah file yang perubahannya sudah ditandai tetapi belum disimpan. Ini untuk mengubah status dari modify ke stack, lakukan perintah berikut, git add. Setelah itu ada git tag. Git tag merupakan label yang ditempelkan pada commit tertentu. Fungsinya seperti bookmark pada buku. Biasanya digunakan untuk memberi versi pada aplikasi, misalnya version 1, 2. Ada 2 jenis tag pada Git. Lightweight tag hanya berfungsi sebagai bookmark saja. Annotated tag menyimpan informasi tambahan seperti nama pembuat tag, email, dan tanggal. Ini perintah git tag. Ini untuk membuat lightweight tag, untuk membuat annotated, untuk melihat daftar yang sudah dibuat. Ini VCS hanya menyimpan selisih perbedaan atau perubahan file yang belum ditandai dengan versi berakhir yang disimpan. Perintahnya adalah git diff. Ini untuk membuat lightweight tag. Untuk melihat daftar yang sudah dibuat. Ini VCS hanya menyimpan selisih perbedaan atau perubahan file yang belum ditandai dengan versi berakhir yang disimpan. Perintahnya adalah git diff. Ini untuk membuat lightweight tag. Untuk melihat daftar yang sudah dibuat. Ini VCS hanya menyimpan selisih perbedaan atau perubahan file yang belum ditandai dengan versi berakhir yang disimpan.
Risi berwarna merah menunjukkan baris yang dihapus sudah tidak ada pada perubahan terbaru. Baris berwarna hijau menunjukkan baris yang baru ditambahkan pada perubahan terbaru. Selain itu, kita juga dapat melihat perbedaan versi-versi yang telah dikamit. Ini kelebihan VGS. Cara untuk kembali ke versi sebelumnya, perubahan saat ini. Setelah itu, ini Git dan GitHub merupakan dua hal yang memiliki perbedaan mendasar dan memiliki fungsi yang berbeda. GitHub bukan pengganti dari Git, namun keduanya saling melengkapi. Git digunakan secara lokal pada mesin pengguna, sedangkan GitHub platform eksternal yang menyediakan hosting dan alat kolaborasi. Git hanya memiliki fungsi-fungsi dasar dari suatu VCS, sedangkan GitHub selain memiliki fungsi seperti Git, GitHub memiliki beberapa fungsionalitas tambahan. Git dapat berfungsi tanpa koneksi internet, sedangkan GitHub memerlukan koneksi internet agar terhubung dengan repositori. Ini hadiahnya, kita lanjut ke lab session 2. Itu ada Design of Python. Sini PEPS atau Python Enhancement Proposal berisi informasi dari komunitas pengembang Python yang mengusulkan dan membahas perubahan dan penambahan fitur atau perbaikan pada bahasa Python. Setiap unit PEP memiliki nomor unik dan format standar. Pada materi ini kita hanya akan membahas PEP yang berkaitan dengan gaya dan format penulisan program, prinsip dasar dalam rancangan kode Python dan konvensi terkait docstring. Ini ada PEP 1 merupakan kumpulan pedoman best practice, deskripsi fitur dan implementasi baru, termasuk di dalamnya proses, mekanisme, dan informasi tambahan lainnya dalam pemrograman Python. Ini ada 3 jenis PEP. Standar text PEP itu untuk menjelaskan fitur dan implementasi Python yang baru. Informational PEP menjelaskan isu-isu pada rancangan Python, termasuk menyediakan pedoman penulisan dan informasi kepada komunitas Python. Proses PEP menjelaskan berbagai jenis proses yang ada pada Python. Lalu sini ada PEP 20, Design of Python, terdiri dari 19 kata mutiara yang merefleksikan filosofi pada pemrograman Python, termasuk pedoman dan rancangannya. Ini PEP 8 merupakan salah satu PEP terpenting dan must-read oleh setiap programmer Python profesional. Oke, berikut kita masuk ke lab 3. Jadi pada praktikum ini mahasiswa akan memulai tahapan awal pengembangan mini project dengan mengadopsi arsitektur perangkat lunak yang berstandar industri. Sebelumnya saya mau lihatkan kode lab 2 ini. Itu untuk menjadikannya lebih cantik atau indah ya. Oke, kita lanjut lagi ke lab 3. Mahasiswa akan memulai tahapan awal pengembangan mini project dengan mengadopsi arsitektur perangkat lunak yang berstandar industri. Pembelajaran akan berfokus pada transisi dari penulisan kode konvensional dalam berkas tunggal menuju paradigma pemrograman modular. Mahasiswa dituntutkan untuk merancang struktur program menggunakan package and modules serta mengelola dependensi library eksternal melalui pemanfaatan pip. Penguasaan struktur modular ini merupakan fondasi esensial bagi seorang engineer dalam membangun skrip automasi maupun sistem IoT yang terstruktur.
kabel dan berkesinambungan. Oke, di sini kita masuk ke kode lab 3. Nih, sini ada, kita masuk ke sensor OPS. Sini ada generator dan main. Jadi ini modul generator untuk simulasi pembacaan sensor. Modul ini menjadikan fungsi-fungsi untuk menghasilkan data sensor secara acak atau random yang mensimulasikan pembacaan sensor. Input random. Jadi generate temperatur itu untuk menghasilkan nilai suhu acak dalam Celcius. Ini retur nilai suhu acak antara 20 sampai 40 derajat Celcius. Dan def generate humidity menghasilkan nilai kelembapan acak dalam persen. Ini nilai kelembapan acak antara 30 sampai 90%. Di sini ada main Smart Environment Node Simulator, program utama untuk simulasi pembacaan sensor suhu dan kelembapan. Ini import from sensor PS generator from tablet. Divider itu menampilkan header program berisi nama lengkap dan npm. Fungsinya dipanggil setiap kali program pertama kali dijalankan. Lalu di sini ada div tampil tabel menampilkan hasil pembacaan sensor dalam bentuk tabel. Oke, jadi kita lanjut ke sini ada lab 4. Itu pada sesi ini pengembangan mini project akan difokuskan pada peningkatan kendala program dan manajemen data yang dinamis. Mahasiswa ditugaskan untuk mengimplementasikan manipulasi string guna memvalidasi input pengguna, memanfaatkan struktur data list untuk mengelola status inventaris serta pencatatan riwayat aktivitas logging, dan menerapkan teknis exception, heading, 3x untuk menangkal anomali sistem. Kemampuan merancang arsitektur perangkat lunak yang fault tolerant, di mana program mampu merespon kondisi error terduga seperti putusnya koneksi jaringan atau multifungsi perangkat keras tanpa mengalami crash, merupakan standar kompetensi mutlak dalam praktik engineering di dunia nyata. Sini saya tunjukkan lab 4. Oke. Pemrograman implementasi OP. Di sini sensor. Nah, di sini yang sudah seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada lab 3, menentukan informasi node, import random. Di sini ada main, berkas utama digunakan membuat objek sensor node. Ini Devsono menampilkan menu utama sistem sensor. Jadinya ada pertama itu ada tambah sensor suhu baru, baca sensor suhu, baca sensor kelembapan, lihat riwayat pembacaan dan logout. Oke, di sini ada itu. Lalu kita lanjut ke lab 5. Inti dari arsitektur mini project yang sedang dibangun
Jika pada minggu-minggu sebelumnya penulisan kode masih bersifat prosedural dan linear, kini saatnya mengubah paradigma tersebut menjadi berbasis objek Oriented Programming atau OOP. Jadi pada minggu 5 ini fondasi sistem akan diletakkan konsep dasar seperti kelas, objek, atribut, dan metode akan diterapkan untuk merancang blueprint dari entitas utama program seperti modul, sensor IoT atau perangkat jaringan. Jadi disinilah data dan fungsi mulai dibungkus menjadi satu kesatuan yang rapi. Jadi kita masuk ke kode lab 5. Nah, pada lab 5 ini berisi sensor node yang memiliki metode read temperatur. Nih. Jadi kelas sensor node itu kelas untuk node sensor. Ini read temperatur untuk membaca suhu sensor. Lalu read humidity untuk menghasilkan data sensor secara acak. Kelas ini juga mensimulasikan kemungkinan terjadinya kegagalan pembacaan sensor. Oke, setelah itu ada main PY. Jadi untuk menambahkan node sensor, membaca suhu, membaca kelembapan, melihat riwayat pembacaan dan keluar dari program. Hasil pembacaan disimpan dan ditampilkan dalam bentuk tabel menggunakan library tabulate. Oke, lalu kita di sini selanjutnya pada minggu 6 struktur data tersebut akan ekspansi dan diuji ketangguhannya. Konsep inheritance akan digunakan untuk menciptakan variasi perangkat yang lebih spesifik tanpa perlu merancang kode dari nol. Puncaknya polimorfisme melalui method of reading akan diterapkan agar setiap tipe perangkat, meskipun dipanggil dengan perintah yang persis sama oleh sistem maupun memberikan respon atau output yang unik sesuai dengan fungsi aslinya. Kita masuk ke lab 6. Ini ada impor random tadi menghasilkan suhu acak antara 20 sampai 40 derajat Celcius, memiliki kemungkinan 20% terjadinya error sensor. Ini memakai generate humidity menghasilkan kelembapan acak antara 30 sampai 90%, memiliki kemungkinan 20% terjadi error sensor. Lalu ada manager, class environment manager, kelas control yang mengelola sensor. Dev ID node untuk menambah node ke daftar. Lalu dev all node itu untuk membaca semua node. Oke. So log menampilkan riwayat log. Setelah itu di sini ada sensor node tadi, parent class untuk semua node sensor, dev init, dev read data untuk membaca status umum sensor, lalu kelas temperatur sensor node itu chill class sensor suhu, kelas humidity chill class sensor kelembapan. Selanjutnya sini ada main sensor node import temperatur, sensor OPS manager. Oke, jadi pada lab 6 ini menerapkan konsep inheritance dengan parent class sensor node dan child class temperatur node serta humidity untuk membaca sensor suhu dan kelembapan. Oke, kita lanjut ke ke 7. Di sini ada
penyempurnaan akhir dari mini project. Setelah fondasi sistem berhasil dibangun menggunakan pendekatan object oriented programming OOP pada minggu sebelumnya, kini saatnya mengevaluasikan arsitektur tersebut menjadi perangkat lunak yang lebih efisien, tangguh, dan permanen menggunakan fitur-fitur tingkat lanjut Python. Di pada minggu 7, fokus utama adalah optimasi kinerja dan penanganan error. Mekanisme pelaporan masalah akan dibuat lebih efisien melalui pembuatan objek custom exception. Selanjutnya, efisiensi memori dan dinamika program akan ditingkatkan secara drastis menggunakan closure untuk fungsi dinamis dan generator untuk memproses data dalam jumlah besar secara on demand tanpa membebani RAM. Oke, kita lihat kode lab 7. Ini ada import random. Ini from sensor OPS manager, sensor OPS node, sensor OPS exception digunakan untuk mengakses kelas sensor dan custom exception. Lalu ada fungsi calibration factory membuat fungsi kalibrasi dengan nilai offset tertentu. Jadi membuat fungsi kalibrasi sensor ya. Lalu contohnya di sini kalibrasi suhu. Misal 2.5, jadi artinya sensor akan ditambah 2,5. Ini fungsi kalibrasi vektor tadi itu membuat fungsi kalibrasi dengan nilai offset tertentu. Opti calibration menghitung nilai akhir dan menambahkan offset. DeepMind program utama untuk menjalankan simulasi sensor dan environment. Ini menu tuh ada. Ini menghitung nilai sensor setelah kalibrasi tadi. Sedangkan DeepMind itu untuk menjalankan seluruh menu program, menambah node suhu, menambahkan node sensor suhu, menambahkan node kelembapan, itu humidity, menambahkan node sensor kelembapan. Oke. Ini kelas sensor node, parent class untuk semua node sensor. Jadi different data itu untuk membaca data sensor. Jika sensor suhu, maka hasilnya kalibrasi. Ini temperatur node, humidity node, kelas sensor kelembapan. Lalu ada ini ya, environment manager untuk to file, select to file, menyimpan local file. Ini yang seperti tadi. Mungkin jadi pada lab 7 ini menerapkan custom exception, closure, dan generator untuk simulasi monitoring sensor yang lebih kompleks. Lanjut pada puncaknya pada minggu 8. Kelemahan terbesar sistem berupa hilangnya data saat program dihentikan, volatil akan diselesaikan. Konsep data persistence akan diimplementasikan melalui operasi file sehingga riwayat sistem dapat ditulis dan dibaca kembali dari sistem eksternal secara permanen sebagai pelengkap. Fungsi anonim lambda akan digunakan untuk memfilter data traces dari filter tersebut secara instan dan elegan. Kita masuk ke lab 8. Kita buka kode lab 8 ya. Ini ada
import random, kelas environment manager, kelas untuk mengelola node sensor dan menyimpan log pembacaan. Sensor manager, sensor OPS node, sensor OPS exception. Jadi ini mengakses pengelola sensor. Setelah itu dev calibration factory, fungsi untuk mengatur nilai kalibrasi sensor. Dev apply calibration untuk menambahkan offset ke nilai sensor. Lalu generate critical report untuk membaca file log dan memfilter data error. Sini juga ada sensor data log. Lalu ini mengelola sensor dan data, menyimpan log pembacaan. Jadi kelas temperatur node-nya tadi 20-70 derajat. Oke. Sini kita coba jalankan lab 8 ini ya. Kita masuk ke, kita jalankan lab 8. Oh iya, sorry. Nah, ini ada menunya. 1 tambah node suhu, 2 tambah node kelembapan, 3 baca semua node, 4 lihat riwayat, 5 logout keluar, 6 cari anomali data, 7 cetak laporan sensor kritis. Jadi kita pilih install menu 1 itu lalu 2 itu install kita baca semua not. Nah, ini proses sensor suhu bala, bersihkan probe, tertutup debu kotoran, proses sensor lembab 36 kita nah ini untuk melihat semua riwayat. Lalu 6 itu untuk mencari anomali data, kita enter saja. Nah, setelah itu 7 itu cetak laporan sensor kritis, ditemukan 10 pesan error. Jadi lab 8 ini menerapkan file handling, lambda function, filter, generator, exception handling, dan OOP untuk membuat sistem monitoring sensor yang dapat menyimpan log ke file yang dan menghasilkan laporan data kritis. Oke, mungkin itu saja. Oh iya, sorry, lupa. Sini saya akan, nah ini tadi bisa kita telah menjalankan live demo terhadap seluruh teknis dan kemampuan yang sudah kita pelajari.
disebutkan materi yang paling mengubah cara pandangmu, paling berkesan dalam pemrograman, dan jelaskan kegunaannya dalam tugas ini. Oke. Mungkin materi yang paling berkesan bagi saya adalah Object Oriented Programming (OOP), terutama konsep inheritance, polymorphism, dan exception handling. Sebelumnya saya terbiasa membuat program secara prosedural, tetapi setelah mempelajari OOP, saya memahami bagaimana program dapat dibuat lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan mudah dipelihara. Lalu yang kedua, ungkapkan materi yang paling menantang dan usaha yang telah dilakukan untuk menaklukkannya. Materi yang paling menantang bagi saya adalah generator, lambda, function, dan filter. Itu awalnya saya kesulitan memahami cara kerjanya. Itu kan sebuah proses pada generator karena berbeda dengan fungsi biasa yang menggunakan retur. Saya juga cukup bingung dengan penggunaan lambda karena sintaksnya lebih ringkas dibandingkan fungsi normal. Lalu untuk mengatasinya, saya mencoba belajar kembali, membaca kembali materi perkuliahan, mencari referensi dari internet dan video pembelajaran, serta berlatih membuat program sederhana menggunakan generator dan lambda. Setelah sering berlatih dan saya pelajari lagi, saya mulai memahami bahwa generator dapat menghemat memori dan lambda dapat digunakan untuk membuat proses penyaringan data menjadi lebih singkat dan efisien. Lalu yang ketiga, ceritakan kendala utama selama perkuliahan dan praktikum pemrograman jaringan 1. Ya, mungkin saya kesulitan memahami pelajaran, kurang susah memahami cara menjalankannya, konsep-konsepnya, sekaligus menerapkan dalam kode program. Mengalami kesulitan saat melakukan debugging karena error yang muncul tidak langsung menunjukkan letak kesalahannya. Entah itu error yang paling sering error ya. Selain itu, menghubungkan teori dan implementasi pada praktikum juga membutuhkan waktu dan latihan yang cukup banyak. Jadi saya akan coba pelajari lagi supaya tidak lupa. Mungkin sekian dari saya akhiri. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.